Hai hai hai, kembali lagi bersama saya Anay. Masih di Teman Manifestasi Channel. Ya, channel yang paling kalian cintai bersama coach yang paling kalian sayangi. Apa kabar semuanya? Oke, sebelumnya teman-teman udah pernah lihat podcast aku yang menjelaskan bahwa ternyata semua rekaman itu kalau misalnya benar-benar sangat mengesankan, ternyata itu terekam juga kan di DNA ya. Teman-teman mungkin pernah kalau misalnya teman-teman lihat YouTube aku menceritakan bagaimana sang anaknya klien aku ini benar-benar bisa menjelaskan bahwa trauma yang dia rasakan itu ternyata adalah traumaan dari ibunya ya. Jadi waktu dia dalam perut ya, bahkan belum jadi embrio ya, masih kayak zigot, masih kayak baru dibuat atau apapun itu ya, bisa kita bilang mungkin baru jadi DNA-nya aja, belum jadi anak ya, itu ternyata merekam ya. Jadi ceritanya aku tuh lagi konsul ya, lagi treatment. Si klien aku ini pengen kayak anaknya juga di treatment, takutnya kan ada negatif energi atau misalnya hal-hal yang lain yang dia tidak inginkan. Sampai akhirnya ternyata aku ngobrol dengan si anak ini, dan ya dia menceritakan bahwa trauma yang memang dia paling tidak senang itu adalah ketika memori itu muncul ya, ketika ibunya disakiti oleh ayahnya ya, atau KDRT. Ternyata setelah beres sesi, setelah beres konsultasi, setelah beres treatment tatap muka, aku bilang sama klienku kan, "Kak, ternyata anakmu punya trauma ini gitu loh." Ya aku juga kasih saran dan lain-lain. Ternyata si kakak ini, klien aku ini, atau kita sebut saja bunga kantil, karena pengennya disebut bunga kantil ya udah ya. Ya, si kakak bunga kantil ini bilang, katanya, "Itu tuh dia belum jadi apa-apa di perut gue," katanya gitu ya. "Dia tuh kayaknya masih zigot," katanya. "Kok bisa sih?" katanya gitu. Maksudnya kayak rekaman itu ada di anakku, katanya gitu. "Ya, kok bisa?" katanya gitu. Ya, aku juga bingung ya mengatakannya seperti apa, tapi kalau misalnya kakak percaya, saya bilang gitu ya. Karena semuanya itu kan memang terekam. Ya, baik yang ada di alam semesta ya, terekam di alam semesta, terekam di DNA kita, terekam di otak kita ya. Jadi bener-bener kayak mind blowing banget gitu ya. Kayak biasanya yang aku sering interaksi dengan klien-klien aku tuh, kalaupun misalnya trauma dari umur 4 bulan dalam kandungan, dan yang ini baru banget aku nemuin kayak kasusnya masih zigot ya, belum ditiupkan ruh gitu ya. Dan masya Allah tabarakallah, ternyata ketika aku baca catatan aku lagi gitu ya, bahwa memang semua itu terekam di DNA kita. Karena misalnya kalau misalnya momen itu, peristiwa itu, pengalaman itu sangat amat menggetarkan atau misalnya menyakitkan, ternyata itu terekam di DNA. Dan suatu saat kalau misalnya kita seorang wanita atau misalnya pria juga ya, itu akan diturunkan ke anak dan anak bisa tahu ya. Makanya sebenarnya anak itu belajar dari umur 4 bulan dalam kandungan, tapi ternyata dari sini aja udah jelas gitu ya. Dan benar-benar kalau misalnya teman-teman belajar tentang ilmu ini, apalagi ditambah dengan kalau misalnya teman-teman muslim ya, Quran and scientific atau misalnya Quran and science ya, neuroscience atau holistik apapun, ini tuh bener-bener kayak mind blowing banget gitu loh ya. Padahal tubuh kita ya, tubuh manusia yang mungkin terlihat fisikal, yang seringkali kita pikirnya cuman solid body gitu kan, kayak material aja, tapi sesungguhnya memiliki sifat-sifat yang lain ya. Salah satunya adalah sifat gelombang, sifat energial yang kemudian memunculkan getaran-getaran tersebut ya. Inilah yang memang cara bekerja yang memang dalam satu harmoni dengan alam semesta ini. Makanya ini benar-benar kayak buat aku kayak mind blowing banget gitu ya. Apalagi yang aku sering bilang sama teman-teman kan, teman-teman ya, kalau misalnya kalian mengerti tentang manifestasi ini, selain manifestasi ini spiritual, sains juga bisa dibuktikan ya. Atau misalnya kalau kalian belajar tentang kuantum fisik gitu ya, fisika kuantum bakal lebih jelas ya. Karena pada intinya ya, alam semesta ini benar-benar everything is energy ya. Semua yang ada di alam semesta ini adalah energi
ya, dan yang mengatur alam semesta dan jagat raya dan semuanya yang ada di dalam isinya itu adalah Tuhan, ya, yang meliputi semuanya itu, meliputi energi, ya, baik itu solid atau energi, ya, atau tidak nyata gitu loh, ya. Makanya kayak wah, Masya Allah, ya. Oleh karena itu kalau manifestasi itu biar bener-bener kayak sukses, istilahnya kayak gitu ya, biar lebih kayak kuat, ya bagaimana ya kedekatan kamu dengan Tuhanmu. Itu yang sering aku bilang sama teman-teman, karena kalau misalnya kita bisa mengakses Tuhan, ya, kita akan menjadi tidak terbatas, ya. Karena kalau misalnya kita hanya memakai solid body, artinya ini tuh fisikal yang terbatas, ya, akan terbatas. Makanya itu biar teman-teman tidak terbatas, gunakanlah apa yang sudah Tuhan berikan, ya, yang di dalam kita, entah itu otak, hati, ya, apapun, ya. Karena apa yang kalian lihat ini sebenarnya itu kompleks, ya, terlihat simpel tapi sebenarnya kompleks gitu ya. Ya, kalau misalnya teman-teman belajar gitu ya, sesungguhnya tubuh manusia ini benar-benar sistem energial gitu ya, sampai level kuantum, dan kesadaran semesta ini juga levelnya level kuantum juga. Jadi makanya make sense banget kalau misalnya teman-teman tahu gitu loh, tubuh manusia, ya, ini contohnya tubuh manusia, ya. Tubuh manusia itu semakin lama kan semakin halus, ya, semakin halus, ya, ujung-ujungnya adalah di kuantum. Begitu juga dengan semesta, ya. Makanya kenapa di alam semesta ini, ya, dan juga kita itu adalah energi, ya, dan energi ini bisa kita buat tentunya di sini, ya. Sebenarnya panjang sih aku pengen ngejelasin ini, ya, biar teman-teman juga nggak hanya karena ini taunya itu pelajaran law of attraction tentang full moon, tentang apalagi, ya, angel number, itu mah nggak ada apa-apanya, ya. Coba belajarin lagi tentang sainsnya, ya, apalagi Quran and Science, ya, neuroscience, ya, ilmu tentang otak, ya. Dan ternyata kan jiwa itu ternyata adanya di sini, ya, kalau misalnya teman-teman tahu ya, gitu. Jadi yang terkait dengan jiwa itu disebutnya tuh pelajarannya itu konektomik, ya, menceritakan bahwa pola hubungan antar syaraf, ya, yang membentuk kode-kode kejiwaan atau misalnya karakter, yaitu adanya di sini, ya, pelajarannya, ya. Dan ya secara sainsnya, ya, kalau misalnya harus diceritain panjang banget, ya, tapi intinya adalah seperti itu, ya. Cara jiwa berbicara atau berkomunikasi dengan kita adalah dengan ini dan ini, ya, gitu. Kalau misalnya level sel antar sel, ya. Jadi kayak kalau misalnya kita sering memutar atau misalnya repetisi afirmasi kita, itu sama dengan kita melatih jiwa kita, ya. Karena jiwa kita kan berada di sini, ya. Alamnya itu adalah di sini, alam sadar dan bawah sadar, ya, di otak kita, ya. Dan Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita sebenarnya, teman-teman, kalau misalnya tahu, dan Tuhan juga tahu apa yang dibisikkan oleh hati kita, ya. Aduh, kalau misalnya baca Quran mah udah, ya, mind blowing banget pokoknya, ya. Belajar kayak gini tuh bukan hanya kayak afirmasi, ini begini, enggak, ya, gitu. Dan kalau misalnya teman-teman tentang air, ya, air yang memang paling aku percayai adalah air Zam-Zam, karena ya selain dia itu merekam kalam-kalam Allah, ya, ya, merekam kalimat-kalimat Tuhan, ya. Sedangkan juga kalau diambil dari Arab sana kan banyak yang berdoa meminta ke Tuhan, jadi energinya itu luar biasa gitu loh, ya. Karena energi yang diberikan dari Allah langsung dan juga mungkin dari alam sekitarnya, ya, yang orang-orangnya tuh pada fokus berdoa pada Allah, ya. Dan makanya kenapa Zam-Zam itu mengikuti niat kita, ya. Kalau misalnya teman-teman nanya lagi moon water, buat aku pribadi aku tidak percaya, karena ya yang terbaik itu ternyata diri kita sendiri karena Allah, ya, gitu. Jadi Allah sudah memberikan tools, sudah memberikan alat yang memang luar biasa gitu, yang ada di dalam diri kita, yang tertanam di diri kita, yaitu otak kita, ya. Dan itu menggerakkan kekuatan Tuhan itu adalah dengan doa kita, ya. Nanti kapan-kapan kita akan bahas tentang ini, ya, karena ini panjang banget, ya. Aku mau nyeritain ini tuh bener-bener panjang banget. Nanti deh kalau misalnya teman-teman ikut kelas aku ajarin. Oke, gitu aja, mudah-mudahan teman-teman mengerti. See you in another episode. I love you so much.